Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di surat Qasas surat 28 di ayat 42. Ayat ini para Bapak Ibu, Allah menceritakan bahwa laknat Allah kepada Fir'aun dan pengikutnya itu terus menerus sampai hari kiamat. Dan nanti di akhirat mereka mendapatkan siksa yang pedih. Poinnya di situ. Ayatnya ini tadi, sampean terjemahkan. Surat 28 ayat 42. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia. Allah mengikutkan laknat kepada mereka. Mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya. Itu diikutkan laknat kepada mereka itu di dunia. Terus sampai hari kiamat, laknat terus laknat. Terus dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi di hari kiamat sudah susah, di dunia sudah dilaknat, di hari kiamat dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat itu dari Rahman Rahimnya. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu di ayat ini disebutkan yang pertama, wa'ad ba'nahum fi hadhihi dunya laknah. Pertama, kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini, artinya Allah memberlakukan laknat terhadap mereka dan raja mereka, yaitu Fir'aun, pada lisan orang-orang yang beriman dari kalangan hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hamba Allah lagi mengikuti rasul-rasulnya, itu melaknat mereka. Sebagaimana mereka pun dilaknat di dunia melalui lesan putra para nabi dan para pengikut-pengikutnya. Jadi kalau orang itu sudah menceritakan Fir'aun, itu mesti gemerget walaupun gak tahu roh wong itu. Enggak. Gregetan ngono. Kurang tahu roh wong ya tapi gregetan. Nggih. Jadi kalau ada orang yang modele hidupnya itu sombong, wis langsung dikatakan kan Fir'aun ngono. Saking gembergete. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Pada hari kiamat termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ini poinnya. Di tafsirnya Qatadah itu menyatakannya bahwa makna ayat ini sama dengan ayat lain yang disebutkan melalui firman Allah juga
di surat 11 ayat 99. Itu sebetulnya ceritanya mulai ayat 97, 98, 99 di surat Hud ini. Kita ambil yang 99. Wa udbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamati bi'sarriftul marfud. Nih. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Oh, iya. Mereka itu ya Fir'aun dan bolo tentara dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Yaitu di sini disebutkan laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Bi'sarriftul marfud. Laknat itu yang seburuk-buruk pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hud 99. Penjelasannya begini, Bapak. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Kata mereka ini loh. Dan mereka ini loh, selalu diikuti dengan kutukan. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Kata mereka, utbi'uni, pengikut-pengikutnya. Ayat ini menunjukkan kepada satu, Fir'aun dan para pengikutnya. Seperti hal ini dijelaskan juga di ayat sebelumnya itu di surat 11 ayat 97 sampai 98. Itu menceritakan begini, satu, Fir'aun itu mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Gak percaya, menantang. Yang nomor dua, Fir'aun itu menyesatkan kaumnya. Tadi saya tunjukkan ayat-ayat yang menyesatkan itu, orang yang menyesatkan itu hukumannya apa? Kalau Fir'aun jelas, guru menyesatkan sudah neraka. Bagaimana orang yang mengaku dirinya beriman tapi menyesatkan orang? Nanti hukumannya sama dengan orang kafir. Fir'aun akan memimpin kaumnya menuju neraka. Nih di surat Hud ayat 97-98. Lalu apa yang dimaksud dengan laknat dalam ayat ini? Laknat itu di ayat ini apa maksudnya? Makna laknat menurut bahasa lugha secara syar'i, tadi makna laknat itu secara syar'i, laknat itu berarti dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Itu jenis dilaknat. Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Orang masuk surga itu karena rahmat, Bu. Pak. Karena rahmat. Jadi contoh ya, kalau dalam puasa itu disebutkan, kan ada hadisnya tadi. Mamin abdin yasumu yauman fisabilillah. Siapa saja dari hamba Allah yang berpuasa satu hari fisabilillah, puasa Ramadan maksudnya. Satu hari saja, Pak. Satu hari ini tak misalkan. Illa ba'adallahu, kecuali orang tersebut dijauhkan oleh Allah wajahahu anin nar, dirinya itu dijauhkan dari neraka sab'ina kharifah, 70 tahun. Sedino nih loh. Poso sedino karena poso imanan waktu saban. Puasa karena beriman kepada Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Orang tersebut sedino dijauhkan oleh Allah dari api neraka 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu sekalian, andaikan kita jaga nongetan,
Poso iku siji oleh pahala siji. Salat siji oleh pahala siji. Gak iso mlebu surga. Gak iso. Nah rahmat itu ya ini sedino dijauhkan dari neraka 70 tahun. Ya itu namanya rahmat. Kalau orang itu masuk surga tidak dijauhkan dari rahmat. Kalau ini enggak, laknat itu dijauhkan dari dan diusir dari rahmat Allah. Bedanya bertolak belakang. Ya. Jadi kalau jaga no sodako kita lah, dino sodako siji oleh siji ya. Tapi lah sodako nak bulan Ramadan beda mana. Makanya Rasulullah pernah berpidato, artinya berkhutbah itu ngaten. Sopo sing ngekei panganan wong poso model batalno poso diganjar oleh Allah satu sama dengan memerdekakan budak. Nomor loro diampuni dosanya. Sahabat itu ngomong ngaten, ya Rasul, tidak semua orang ya Rasul bisa memberikan makanan seperti saya. Kan enggak bisa memberi makanan. Artinya pikirannya sahabat niku panganan sing sak piring ngoten lho. Rasulullah jawab ini, Allah memberi pahala sawab. Allah memberi sawab atau memberi pahala itu adalah orang yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa tadi dikai pahala itu mau memerdekakan budak terus diampuni dosanya. Walaupun kamu memberi seteguk air susu, gelap sak teguk tok, iku wis disepuro dosane, diberi pahala seperti memerdekakan budak. Atau tamrotin satu kurma, gak mungkin toh Pak, Bu, kalau diberi satu kurma kan. Atau seteguk air putih, ya gak mungkin, ya gak seteguk, bisa gelas ya. Enggak. Itu sudah diganjar oleh Allah, diampuni dosanya, kemudian diberi pahala seperti memerdekakan budak. Ya ini itu namanya rahmat. Ya, itu namanya rahmat. Tapi kalau Rasulullah menyatakan begini, tidak hanya memberikan berbuka puasa yang seteguk itu. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa sampai kenyang, betul. Ono kenyang itu. Jadi gak terima sak cegluk ngono tok. Tapi sampai kenyang. Sak kenyangku mungkin sak piring nggo barang aku. Gak tahu sak piring bak ngoten, kenyang. Diberi pahala pertama. Diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, besok di Maksar diberi minum oleh Allah. Diberi minum dari telaga Kausar, telaganya Rasulullah. Sekali minum, orang itu tidak akan pernah haus selamanya. Sekian juta tahun itu, selamanya tidak akan pernah haus sampai dia masuk surga. Si nomor telu, pahalai. Kungkei makanan kenyang loh, si nomor telu. Orang itu diberi pahala seperti pahalanya puasanya orang yang diberi makan tadi. Dan sedikit pun pahalanya orang yang diberi makan itu tidak dikurangi sama sekali. Makanya memberi apa nih takjil itu aku besar pahalanya. Nah dengan takjil saja rahmat Allah loh besarnya seperti itu. Padahal kalau kita sodako di luar bulan Ramadan satu piring ya pahalanya sak piring. Kalau memberi orang di gerdu itu ya, yang jaga gerdu itu, ya satu piring, ya dapatnya pahala satu piring. Tapi kalau di Ramadan, boten besar, itu jenenge rahmat. Kalau orang itu dijauhkan dari rahmat, tidak ada berkah, hidupnya pasti sengsara. Jadi bukan sekadar celaan laknat itu,
tetapi putus dari rahmat. Nomor 2, tidak mendapat taufik. Taufik itu apa? Tuh? Panjenengan pernah nggak mendapat doa dari teman? Semoga-moga panjenengan dari keluarga diberi hidayah taufik. Pernah ya? Nek muni hidayah taufik itu ya apa jawabannya? Amin. Tapi ngerti nggak hidayah taufik? Betul ngerti? Enggak muni amin. Ya wis apik itu Bapak, muni amin apik ya. Cuma eten kudu lek ngerti ku tambah enak. Nggih. Taufik itu artinya keseimbangan. Jadi kalau rumah tangga itu diberi hidayah taufik, berarti diberi hidayah seimbang, Bapak. Seimbang itu mobil ngono ya. Niki mobil bane niku lek menggok nganan yo nganan karo, menggok kiri karo. Mboten sistem menggok nganan sistem menggok kiri mboten. Mboten sangat pelaku niku. Jadi hidayah taufik itu hidayah keseimbangan. Walaupun bagaimanapun suaminya atau istrinya, kalau mendapat hidayah taufik rukun aja Bapak. Rukun saja. Kalau misunderstanding itu biasa Bapak. Cuma nggak begitu besar gitu. Wong penditian itu nggak biasa dong. Sampai tahu penditian enggak? Nggak, di rumah tangga itu pasti ada. Penditian itu ada. Coba segera selesai. Itu hidayah namanya, diberi keseimbangan. Jadi bukan sekedar celaan laknat itu, tetapi mendapat kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Ini makna laknat. Kemudian tafsirnya Ibnu Katsir itu memberikan penjelasannya tadi. Laknat yang dimaksud adalah ada dua bentuk. Pak. Bentuk yang pertama laknat di dunia. Nama Fir'aun dikenang sebagai simbol kedzaliman. Jadi lek ana wong misalkan mbok dadi camat, mbok dadi bupati, kok sedok dolim ngono. Wah, ajane Fir'aun niku ngoten. Padahal Fir'aun niku biyen Fir'aun. Tapi wong iki lho dadekno Fir'aun. Ono presiden kok modele gak tepat menurut masyarakat. Wah, ajane niku Fir'aun ngoten lho. Padahal itu bukan Fir'aun. Jadi simbol lho. Simbol kedzaliman. Pokoknya wong sing dolim sapa ae jenenge Fir'aun. Walau gak pangkat. Terus yang kedua, laknat di dunia dicela oleh semua generasi loh. Generasi terus itu mencela. Pokoknya Abu Lahab barang itu dicela mboten pisan tok. Setiap orang menceritakan tentang Abu Lahab mesti benci karo Abu Lahab, padahal karo wong ya. Nggih. Abu Lahab itu Abu itu bapak, Lahab itu ganteng loh. Jadi Abu Lahab itu memang semrengah ngono wajahnya, tapi ya kurang tahu ngono. Nggih. Disebutkan Abu Lahab itu karena wajahnya ganteng loh, orangnya ganteng. Menyala-nyala namanya. Abu bapak, Lahabun itu menyala-nyala. Wajahnya menyala-nyala. Yang kedua, yang ketiga, laknat di dunia itu menurut Ibnu Katsir adalah dijadikan pelajaran buruk bagi manusia. Sedangkan laknat yang kedua dilaknat di akhirat. Itu dijauhkan dari rahmat Allah. Itu tadi rahmat. Kalau kita masuk surga itu ya karena ganjarannya digedhekno lho. Ya iku sing gane masuk surga. Umure titik tapi ganjaran digedhekno, digedhekno. Ya iku sing gane mlebu surga. Terus masuk neraka, wong iku lek dilaknat di akhirat itu. Kemudian laknat di akhirat itu menurut Ibnu Katsir yang ketiga mendapat adab yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Sementara orang yang di surga itu leha-leha enak, ya. Duduk-duduk di kursi, dipan-dipan, di karpet-karpet, di bawah naungan, di bawah pohon-pohonan yang berbuah.
Di neraka itu ngerasa loro terus tidak pernah berhenti. Gak tahu turu Pak Bu mesin rokok. Padahal urip itu perlu turu loh. Perlu tidur kan? Hidup ini. Nggak bisa tidur itu selamanya. Selamanya itu gak ada batasannya. Ya batasannya sama langit buyar, bumi akhirat buyar. Itu kalau disebutkan di Quran surat 11 ayat 106 dan 107. Zaman terjemahkan. Surat 11 ayat 106 dan ayat 107. Adapun orang-orang yang tercela, Yeah. maka tempatnya di dalam neraka. Oh, ini loh. Sing tercela itu tempatnya di neraka. Lanjut. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mengeluarkan menarik nafas itu urip napa mboten? Urip mengeluarkan dan menarik. Urip itu ya ngetokno nafas ya nyedot nafas. Tapi merintih. Merintih Pak Bu karena siksa. Menunggu sampai kapan merintihnya itu? Ayat 107. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Loh, kekal dalam neraka itu selama ada langit akhirat, selama ada bumi akhirat. Ya loro Pak Bu. Lah urip diluk lho. Digawe kok lorong. Menurut tafsir Asadi itu menyatakan laknat ini adalah hukuman atas kesombongan. Nomor 2, akibat mendustakan Rasul itu dilaknat. Nomor 3, balasan karena menyesatkan manusia itu dilaknat. Fir'aun bukan hanya sesat, tapi menyesatkan orang lain. Jadi kalau dirinya sesat itu urusannya dirinya dok. Tapi tidak menyesatkan orang lain kan gowo Pak Bu. Enggak, bahasa kita itu gondol istilahnya. No? Boleh bolong gitu. Sehingga adabnya berlipat-lipat, dirinya tok. Adabnya wong-wong itu dia juga ditimpahkan padanya. Waduh, wis gak enak ceritanya Fir'aun ini gak enak. Fir'aun sih gak enak. Nggih, nyeritakno iku yo sedih aja nih, kasihan dia kan juga saudara kita loh. Fir'aun kan anak cucunya Adam tuh. Saudara kita. Tapi salah jalan. Mengapa laknatnya itu berlipat di dunia dan akhirat? Karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang pertama. Yang kedua, karena Fir'aun mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, karena Fir'aun menindas Bani Israel waktu itu. Waktu Bani Israel di api-api ya Bani Israel. Itu Bani Israel saat ini bu. Ya Zionis itu ya keturunan Bani Israel tapi greget no itu. Oke, sing sekarang ini. Dulu Bani Israel zaman Nabi Yusuf itu baik-baik sampai Nabi Musa. Karena Fir'aun apa? Menyesatkan kaumnya secara sadar. Secara sadar, disesatkan itu secara sadar. Dan memimpin manusia menuju kebinasaan. Makanya di surat Hud ayat 98 tadi dinyatakan oleh Allah, ia memimpin kaumnya pada hari kiamat lalu memasukkan mereka ke neraka. Jadi memimpin masuk ke neraka. Berat Bapak. Maka balasannya adalah laknat berantai, terus berantai, sambung menyambung dunia dan akhirat, terus berantai. Laknat itu berantai sampai kiamat, sampai dunia ini, sampai mari dunianya, sampai akhirat itu terus bersambung. Makna kalimat penutup niki, wow. Bisarrifdul marfud, seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itu maksudnya begini. Fir'aun memberi warisan kepada kaumnya. Bukan keselamatan warisan, tetapi laknat dan neraka. Itu warisan itu. Jadi saya melok Fir'aun, sapa ae sing melok model Fir'aun ngono,
yo oleh warisan niki laknat dan neraka. Ya sing melok wong model koyok Fir'aun. Nggih. Kepemimpinan yang buruk itu menghasilkan akhir yang buruk. Sebaliknya ya, kalau kepemimpinan yang baik hasilnya juga baik. Lalu pelajaran yang penting dari ayat ini, Pak. Pertama, pemimpin yang menyesatkan akan dilaknat bersama pengikutnya. Dua, kesombongan adalah jalan menuju laknat. Sombong itu ngeten, definisinya itu batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak yang benar dan menceketerkan manusia. Apa? Menceketerkan. Nah, meremehkan. Nah, itu menceketerkan manusia atau meremehkan. Jadi wong liya niku diremehno niku sombong. Tapi lek dikandani tentang benar itu gak iso nrimo. Muring-muring. Itu sombong. Definisinya hadis begitu. Makanya awake dhewe duduk ngono ambek kancane. Jangan merasa baik. Aku duduk ngene, oh aku sing paling baik ketimbang yang lain. Jejerku ngono modele kaya ngono gak iso. Gak oleh Pak Bu. Begitu tidak boleh. Itu bagian dari sifat sombong. Oke. Kemudian kesombongan adalah jalan menuju laknat. Nama baik yang ketiga adalah nikmat. Nama buruk adalah azab dunia. Yang keempat, menyesatkan orang lain dosanya lebih besar. Dan yang kelima, sejarah dalam Al-Quran bukan dongeng. Jadi inilah sejarah Fir'aun. Menceritakan Fir'aun ini bukan dongeng, Pak. Karena kalau nanti ditanya oleh jamaah, salah satu jamaah, ya Ustaz, Quran itu kan cerita ya, cerita. Ya enggak, Quran itu ya ono ceritane, tapi cerita itu untuk pendidikan. Supaya generasi yang sesudahnya ini itu mengerti kalau dulu itu ada seperti itu, jangan meniru. Kalau ceritanya buruk, tapi kalau ceritanya baik supaya meniru. Bagaimana Nabi Ibrahim itu berdoa untuk keluarganya. Nah, itu juga cerita. Kita tiru. Kita tiru perilakunya Nabi Ibrahim itu. Walaupun itu cerita. Jadi cerita yang mengandung satu pelajaran untuk dilakukan kalau yang baik. Kalau yang buruk supaya dijauhi. Makanya sejarah itu Al-Quran itu ya isinya sejarah, tapi Al-Quran bukan sejarah. Quran itu ya ono isi tauhid, ono akhlak, ono apa jenenge pelajaran ibadah dan seterusnya, Pak Bu. Ya ono sing sejarah, nyeritakno ono. Cuma Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan dongeng, tetapi peringatan. Gitu. Tidak semua yang diikuti itu benar, dan tidak semua pemimpin membawa keselamatan. Ini pelajaran yang perlu diperhatikan di ayat surat 11 ayat 99. Bapak Ibu, orang yang menyesatkan orang lain, ya, namanya menyesatkan. Contohnya ini, termasuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan ancamannya. Kalau zaman Nabi Muhammad menghalangi jalan Allah itu dapat dikalahkan. Contoh ini lah. Allah menyatakan innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah
fayayunfiku naha summa takunu alaihim hasratan summa yughlaku walladzina kafaru ila jahannama yuksaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, contoh Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Jahal, contoh waktu itu hartanya itu dipakai untuk ya dinafkahkan Pak Bu, dinafkahkan itu dikekno wong, ya dikekno kanca-kancane barang, ya digawe perang, tapi memusuhi Rasulullah. Dia menafkahkan hartanya itu enggak dipakai dhewe, dinafkahkan pada orang. Wis kok burui kon. Meneng kok tak kei dhuwit ya bojomu tak kei dhuwit ngoten. Dinafkahkan, tapi tujuannya untuk menghalangi perjuangan Islam. Terus ya Allah kata, mereka akan menafkahkannya, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka. Terus dan mereka akan dikalahkan di dunia. Dan orang-orang kafir itu akan dihimpunkan ke dalam neraka jahanam. Waktu perang Badar kalah, padahal mereka itu jumlahnya 1000. Perlengkapannya, persenjataan lengkap. Orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah hanya 313 orang. Musuh 1000. Berapa kali lipat? 3 kali lipat. Menang secara total. Berapa bodohnya itu? Banyak Pak. Bandani wong 1000. Bandani wong 1000 Pak. Rokoknya lek siji-siji ya wis pirang cepet. Kayak rokok loh Pak. Lah gurung mangane. 1000 piring sekali makan. Ya. Kok teh yo 1000 gelas. Lah ono sing embo barang. Nggih. Gurung sangune, Pak. Gurung panganan liyane. Gurung persediaan yang dibawa untuk perang itu. Berapa itu? Besar, Pak. Tapi pada akhirnya dikalahkan. Abu Jahal mati di dalam perang itu. Karena Abu Sofyan, Abu Lahab bisa mulai, tapi apa sih dendamnya luar biasa. Sampai namanya anaknya Abu Jahal itu jenenge Ikrimah. Lanang Ikrimah. Dendamnya pada Rasulullah itu luar biasa. Ketika Rasulullah dapat mengalahkan kota Mekah, Ikrimah saking takutnya melewayu Pak Bu, jauh sampai ke negara lain. Lah bojone Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Bojone Ikrimah niku minta apa ini rehabilitasi kepada Rasulullah supaya dimaafkan. Lalu sebetulnya dikejar itu, dia sudah sampai di negara lain. Akhirnya Rasulullah menyatakan, oke, kalau dia sadar bertobat, saya maafkan. Kalau tidak, saya penggal kepalanya. Terima kasih bojone terus sahadat sing wedok niku. Orang itu goleki ketemu Pak Bu di negara lain. Padahal di negara. Wis kumus-kumus gak karo-karuan ngono jenenge wong Melayu ya. Yo gak duwe sandangan yang lengkap beberapa hari Pak. Ketemu. Masa yuk mulai dimaafkan Rasulullah. Kita dimaafkan. Muhammad orang yang baik hatinya. Barang mulai Pak Bu, di tengah perjalanan itu kan malam ya, dingin. Maunya mau dipergauli sebagai suami istri, bojone aja. Gak gelem, si wedok gak gelem. Karena apa? Kau masih kafir, kau masih syirik. Gak gelem Pak Bu. Sampai mulai ketemu Nabi Muhammad. Setelah ketemu Nabi Muhammad,
ampuni oleh Rasulullah, dia masuk Islam. Padahal tadinya itu luar biasa dengan Rasulullah. Setelah masuk Islam, dia menjadi orang Islam yang baik. Sak bujone kalau. Akhirnya memperjuangkan Islam. Ada cerita Ikrimah itu pejuang Islam. Padahal dulu bencinya dengan Islam itu nurut sikut Pak Bu, saking napa nek. Nggih, saking napa. Nggih. Berbalik seperti itu. Karena Rasulullah itu kalau dakwah moral force. Bukan kekerasan. Jadi dakwanya itu moral force. Contoh aja ya. Mengambil hikmah. Ono salah seorang yang mengejar Rasul ke Madinah. Namanya Suroko. Begitu dia kejar ketemu Rasulullah, wah Muhammad itu mati kamu Muhammad. Pedangnya diulus di atas udah. Tapi kurang 2 meter Rasulullah dikandani malaikat Jibril. Ya Rasul, di belakangmu ada Suroko mau bunuh kamu. Akhirnya Suroko jatuh, berguling-guling ke pasir. Pedangnya ucul rono, udahnya jatuh, dia ya tergulung-gulung di pasir. Rasulullah tahu kalau itu mau membunuh Rasulullah. Beritanya teko malaikat. Tapi apa kata Rasulullah? Loh, Suroko dijukuk pedangnya dikekno Pak Bu. Umpamane waktu itu pedangnya dijukuk diculuk nomotone Suroko. Bisa enggak kira-kira? Ya bisa saja. Enggak, ini dikekno pedangnya. Dikekno Suroko ini. Ditepuk pundaknya Suroko. Kalau kamu naik kuda hati-hati ya. Akhirnya sadar, kudanya dibangunkan, dia dengar-dengar ini Rasulullah jalan terus. Mati kamu Muhammad, kejar lagi. Kurang meter mana jatuh lagi. Diperlakukan Rasulullah seperti itu sampai 3 kali. Barang 3 kali ngaku Muhammad, kamu akan kemana? Saya akan ke Yasrib. Durung Madinah. Sebetulnya saya akan membunuh kamu Muhammad, tapi akhlakmu yang baik. Sekarang silakan berangkat ke Madinah. Kalau ada orang yang mengganggu kamu, aku yang menghadapinya. Ngono kulian babu. Jadi wong tadi akhirnya menjadi Islam dengan Islam yang baik. Itulah moral force. Jadi bukan dengan kekejaman, bukan dengan kekerasan, tapi dengan model kehalusan, moral, dengan akhlak yang baik. Nomor loro, ini penjelasannya kan. Ayat ini turun terkait dengan kaum Quraisy yang membiayai perang untuk menghalangi dakwah Nabi. Ancaman yang disebutkan harta mereka menjadi penyesalan, hasrotan tadi. Mereka akan dikalahkan di dunia, dikumpulkan di neraka jahanam. Pelajarannya apa? Siapapun yang menggunakan harta kekuasaan dan harta atau pengaruh untuk menghalangi dakwah akan berujung pada kerugian dunia akhirat. Itu kalau menghalangi di jalan Allah. Jadi kalau untungnya Bapak. Nomor 2, niki di surat 11 ayat 18-19. Amin, terjemahkan. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah. Ini loh, orang yang menghalangi jalan Allah. Ngaji di buyarno barang ngoten niku lak termasuk menghalangi di jalan Allah. Terus dan menghendaki agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir terhadap akhirat. Maka penjelasannya ayat ini, ancaman berupa laknat Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Mereka tidak hanya menghalangi tapi juga berusaha membengkokkan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa menghalangi dakwah adalah bentuk kezaliman besar. Saat ini balik ke mriki.
Niki Pak. Orang kafir niku lek jali mati. Mereka itu berteriak keras ingin kembali ke dunia. Surat 23 ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Dia pertama. Moga Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Itu kedatangan kematian gurung mati Bapak, masih sedang mati. Sakaratul maut. Lanjut. Ia berkata, Ya. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Oh ini lah. Jaluk kembali ke dunia. Wis kadung kafir ya. Wis kadung kafir menghalangi jalan Allah dengan harta, dengan kekuasaan, dengan segala macam kekuatan. Nah saiki katene mati datang jaluk balik waras maneh. Ditolak kali Allah. Tujuannya apa nih? Tujuannya kok jaluk balik? La'ali amalu sholihan fima taraktu nih. Agar aku dapat berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Jadi amal soleh di sini apa yang ditinggalkan? Harta. Harta. Karena harta itu Pak Bu, kalau dijadikan masjid ini pahalanya sampai hari kiamat. Pahalanya loh sampai hari kiamat. Keuangan loh kamu ini. Ya Allah kembalikan saya ke dunia supaya saya tak sholat, boten. Kembalikan saya ke dunia, saya tak haji, boten. Cuman perhatikan, lek haji itu oleh pahala haji ya wes itu leren kok ngono. Wong sholat tahajud dia dapat pahala tahajud, wes leren. Kalau sedekah dia dapat pahala sedekah. Nah, sedekah ini tuh lek model jariah itu harta. Itu sampai hari kiamat tuh. Makanya jaluke dikembalikan supaya bisa bersedekah dengan yang ditinggalkan. Tapi ditolak oleh Allah niki. Sekali-kali Tidak akan terjadi. Terus sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Ya, kalau mau ngomong tok, ngomong tok dikai sehat mana tak mungkin terjadi. Terus Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. di sini ada barzah. Barzah itu alam kubur. Ayat ini menegaskan gini, orang yang akan mati meminta kembali ke dunia. Permintaan itu ditolak tegas oleh Allah. Kalah sekali-kali tidak. Setelah mati manusia masuk dalam alam barzah sampai hari kiamat. Tidak ada kesempatan kembali ke dunia. Makanya di sini disebutkan wong sing mati syahid saja. Jaluk balik nang donya lho gak dituruti ya. Apa maneh wong sing mati kafir nggih. Nah, di sini makna hadis yang saya maksud ini tadi, tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia meskipun memiliki seluruh isi bumi kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin kembali ke dunia lalu terbunuh syahid lagi. Ya Allah kembalikan saya ke dunia karena dipaksa oleh Allah. Apa kan gak jaluk, boten ya Allah. Sudah nikmat panjenengan sudah banyak. Jaluk apa mana jaluk? Dipaksa oleh Allah akhirnya, ya Allah, kalau begitu saya kembalikan di dunia saja. Saya tak mati syahid lagi. Mati syahid pertama saja dapatnya seperti ini. Kalau saya mati syahid lagi yang kedua, berapa itu ya Allah? Tidak dituruti oleh Allah. Walaupun ia ingin terbunuh syahid berkali-kali karena melihat kemuliaan syahid tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya hadis ini orang yang sudah mati tidak bisa kembali ke dunia. Bahkan orang yang masuk surga tidak diberi kesempatan kembali. Ini menguatkan ayat Al-Quran bahwa kematian adalah batas final. Kembali ke dunia itu ayatnya banyak. Bagaimana manusia ingin kembali ke dunia? Ada masalah apa? Kenapa orang itu ingin kembali ke dunia?
Tidak bisa saya jelaskan hari ini. Iya, karena sangat panjang ini. Insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء متردد